Saya yang dijolimi, saya yang ditipu, tetapi sayalah yang digugat. Mungkin karena saya bodoh dan lugu, Pak. Tolonglah bantu saya, Bapak Hotman Paris yang terhormat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan seluruh rakyat Indonesia. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Orbit, kembali lagi di Ngorbit, Ngobrol bareng Orbit. Di podcast kali ini Ayu kedatangan sosok ibu renta berusia 68 tahun yang tertipu jual beli tanah bodong yang ternyata disinyalir menjadi tanah milik negara, milik pemerintah Kota Medan. Seperti apa sehingga ibu renta berusia 68 tahun ini bisa terjebak dalam tipu rayu mafia tanah hingga bisa membayar 825 juta. Wow, harga yang fantastis ya untuk harga tanah yang telah dibayarkan seorang ibu renta berusia 68 tahun. Nah, hari ini Sobat Orbit kita bersama Ibu Rosnani Siregar. Apa kabar Bu? Sehat? Ibu Rosnani Siregar ini merupakan pencari keadilan nih teman-teman Ngorbit pada hari ini yang memang telah kena tipu oleh mafia tanah. Mafia tanah yang menjanjikan harga tanah sebesar 1,2 miliar dan telah dibayar oleh Ibu Rosnani Siregar yang berusia 68 tahun ini sebesar 825 juta. Itu yang dengan kwitansi, belum dengan kwitansi, artinya transaksi non kwitansi. Kita perlu tanya lebih dalam bagaimana kronologis sesungguhnya hingga Ibu Rosnani Siregar yang berusia 68 tahun ini bisa terjebak dijual tanah bodong. Dan hari ini kita telah berhadir dengan Ibu Rosnani Siregar. Ibu mungkin boleh ceritakan kepada masyarakat luas agar tahu bagaimana sebenarnya kronologisnya hingga Ibu bisa tertipu jual tanah bodong ini. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf seandainya saya tidak bisa menahan air mata saya karena saya begitu susah payah mengumpulkan uang, mencari uang. Uang itu sebenarnya untuk membeli rumah saya. Hingga detik ini saya masih mengontrak. Jadi waktu itu kakak saya tidak kenal sama penjual tanah ini sama sekali, tidak pernah jumpa, tidak kenal, tidak pernah tatapan. Jadi kakak saya bilang, saya sana ada jual, orang mau jual beli tanah murah, tanahnya cantik, harganya murah dan bisa dicicil. Jadi waktu itu dia menawarkan saya ada tanah sekitar 20 hektar. Yang harga 20 hektar itu 25 miliar. Jadi tujuan saya mencari bukan 2,5%. Saya kalau bisa lebih dari 2,5%. Jadi begitu kami pergi melihat tanahnya, dia di dalam mobil, saya pun di dalam mobil. Ini belum pernah tatapannya. Dia bilang pakai HP, inilah tanahnya Kak. Ini tanahnya. Dia menunjuk setiap ada tanah kosong di daerah Pelamboyan, Bungarinti. Jadi batin bertanya, kok nggak turun ya gitu. Cuman kakak saya bilang sana lagi. Jadi saya bingung, saya ikutin dia semua tanah yang kosong yang ditunjukkannya. Akhirnya dari situ kami pergilah ke warung bakso untuk bercerita selanjutnya. Situlah baru saya jumpa sama dia, baru situ kami berkenalan. Jadi dia bilang ini tanahnya, suratnya Grand Sultan. Grand Sultan. Saya bilang saya mau beli tanah dengan syarat suratnya sertifikat. Iya bisa Kak, dia bilang itu. Jadi waktu itu saya percaya dengan dia karena kakak saya yang memperkenalkan. Saya percaya dengan dia. Saat itu juga dia minta duit sama saya. Dia tinggal di tebing, dia nyewa grade, ongkos grade-nya tidak ada. Jadi dia minta duit sama saya lebih kurang, kalau salah itu 20 juta untuk bayar grade. Saya langsung dikasih. Kebetulan saya bawa duit jadi dikasih. Udah dikasih gitu, nanti berapa hari kita jumpa ya Kak. Ya. Jadi waktu itu
saya langsung hubungi teman-teman saya yang agen-agen tanah. Sana ada tanah cantik murah gini-gini. Ada 4. Jadi 4 developer ini berminat dengan tanah-tanah itu. Saya tidak ngerti mengenai surat menyurat. Saya pertemukanlah yang 4 orang ini dengan kakak saya, dia yang paham tentang surat. Jadi waktu itu, jadi mereka orang pintar. Syarat-syarat yang diminta mereka tidak bisa dipenuhi sama si penjual. Tidak bisa, jadi mereka mundur. Tapi saya kayak nggak ngerti, saya entah kayak apa kok saya ngikut aja apa kata mereka ini, ngikut aja. Jadi minta duit lagi mereka, saya kasih, minta duit dia. Yang saya porotin uang rumah saya lah. Sampai sekali uang rumah ini udah habis, ada tanah saya yang mau saya jual 150 juta, saya jual 60 juta. Itu pun 2 kali bayar karena saya ketakutan dengan cara mereka ini. Jadi saya bilang, ini SS-nya mana? Nanti sabar Kak, lagi diurus. Ini saya tanya apa? Oh sabar Kak, lagi diurus gitu. Jadi saya sadarnya setelah uang saya masuk 825 juta itu yang tertera di kwitansi, belum yang tidak tertera, yang tanpa kwitansi. Jadi saya pergi tukam hari Jumat, pergi tukam sampai sana saya lihat orang meninggal, yang meninggal ini, saya baca Yasin, keluar dari tempat orang meninggal ini, disitulah baru saya sadar kok timbul emosi saya yang enggak ya gitu, kok apa ya? Saya telepon kakak saya bilang, masa kak saya ini kayak mana ini tanah ini? Ingat ya, ku penjarakan kalian kalau sempat kalian hokoh aku. Saya telepon juga sih, namanya Aja Masita yang menjual tanah ini. Dan kayak mana itu, apa itu? Iya kak lagi, ingat ya, kalau sempat kalian hokoh aku, ku penjarakan kalian, ku laporkan ke polisi gitu. Jadi udah saat itu saya desak terus, desak mana surat ini, surat saya minta silang sengketa apa. Mereka mulai menghindar. Saya pergi ke kantor lurah menanyakan, aduh ibu, kata lo, itu tanah Pemko bu. Waktu itu pelang Pemko belum ada. Tanah Pemko jangan maksudnya apa bu? Itu tanah pemerintah yang dijual sama ibu. Boleh ibu tunjukkan? Jadi waktu itu bolak-baliklah saya ke Pemko. Waktu saya ke Pemko, dibilang Pemko, waktu itu tanahnya kondisinya masih seperti ini, masih tanah kosong waktu ditunjukkannya sama saya. Jadi waktu setelah saya bolak-balik ke Pemko, mungkin Pemkonya risih, inilah dipasang pelang. Banyak ini pelang Pemko di tanah-tanah kosong di situ. Ada 26 hektar tanah Pemko. Jadi kata Bu Lurah, Bu udah ada pelang Pemko situ Bu. Ibu foto di situ sebagai bukti. Fotolah saya, inilah dia. Sekarang udah jadi ada pelang Pemko. Yang lucunya lagi, setelah saya laporkan ke polisi dan dia sudah ditetapkan jadi tersangka saat itu jadi tersangka, dia menggugat saya di Pengadilan Negeri Medan. Inilah dia sudah menjadi saat sekarang dia menggugat saya one pertrasi, mengingkari janji. Katanya saya mengingkari janji. Jadi dia menggugat saya. Jadi waktu dia menggugat saya terkejut. Dek, aku Aja Masita, kau gugat di pengadilan. Iya kak. Kau kan udah jadi tersangka. Iya kak. Terus dimatikannya HP-nya. Udah gitu kan. Maka ibu rasanya heran. Maka ibu tulislah seperti ini. Nah, tolonglah ya seluruh Indonesia, bantulah ibu. Ibu orang yang tidak mengerti hukum. Setelah ibu laporkan dia ke polisi, dia menggugat ibu di pengadilan. Dan 9 Februari dia sudah jadi DPO. Dia berpindah-pindah tempat. Rupanya tidak tahu kalau dia di Medan di tempat namanya Elvira. Elvira itu pun komplotan dia yang menipu ibu. Kalau dia di Pekanbaru di tempat anaknya yang namanya Fatma. Kalau dia di Jakarta di tempat anaknya yang bernama Haikal Baron.
Itulah dia berpindah-pindah tempat. Jadi sampai saat ini pun dia belum ketangkap. Bukti-bukti dia sama ibu semua lengkap. Ini KTP dia, Sabah KTP si Elvira yang menipu ibu. Inilah Aja Masitah yang waktu dia menandatangani duit-duit yang diterimanya. Ini salah satu dari fotonya. Ya. Jadi ibu nggak ngerti apa yang harus ibu lakukan, karena ibu orang bodoh. Samping itu ibu udah tua. Jadi ibu minta tolonglah kepada seluruh saudaraku yang ada di Indonesia ini, bantulah ibu, tolonglah bagaimana cara menangkap Aja Masitah ini biar dia mengembalikan uang ibu. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Miris Sobat Ngorbit, apa yang telah dijelaskan detail kronologis dari Ibu Rosnani Siregar terkait bagaimana AM ini, yakni DPO yang hari ini telah ditetapkan ya Ibu Rosnani, belum kunjung didapatkan dan belum diketahui di mana keberadaannya, berkaitan dengan besaran uang 825 juta rupiah yang telah diterima oleh pelaku atas nama inisial AM. Maka Ibu Rosnani Siregar meminta keadilan seadil-adilnya. Lalu Bu, muncul pertanyaan agar masyarakat tahu, sejak kapan kasus ini bergulir? Ini dari 2001 Januari ya. Itu waktu melaporkan apa ke polisi? Dari 2001 Februari atau Januari. Boleh kita lihat? Jadi ibu laporkan dia ke polisi 6 Agustus 2001. Boleh kita lihat laporannya ya Ibu? Ini untuk laporannya. Ini laporan pertama, kemudian laporan kedua sebelah sini. Biar saya bantu. Jadi teman-teman Ngorbit, sangat amat miris, bertahun-tahun sudah kasus tentang jual beli tanah bodong yang dialami oleh Ibu Rosnani Siregar atas dasar besaran 1,2 miliar yang baru dibayar 825 juta berkwitansi dan berjanji hukum di akta notaris ya Bu. Sudah dilaporkan dari Agustus tahun 2021 dengan tanda bukti laporan seperti ini. Dan pada bulan ini Maret 2023 ternyata putusan ini baru akan mengalami babak putusan ya Bu. Besok ya. Itu gugatan dia. Dia menggugat ibu di Pengadilan Negeri Medan dengan alasan wanpertasi. Katanya saya mengingkari janji. Waktu di persidangan dia tidak bisa membawa saksi. Waktu hakim bertanya, mana saksinya? Dia bilang nggak usah pakai saksi yang mulia. Langsung aja lah. Jadi kapan kita sidang lapangan? Minggu depan. Jadi waktu mau sidang lapangan, kita nggak usah sidang lapangan yang mulia. Itu kata pengacara, dia tidak pernah hadir. 5 kali mediasi dia tidak pernah hadir. Yang hadir pengacaranya aja. Jadi waktu saya membawa saksi, yang saya bawa orang yang tinggal lebih dari 25 tahun di tanah Pemko. Jadi waktu yang hakim yang mulia bertanya, apa pekerjaanmu situ? Bercocok tanam, tinggal di situ ya. Itu tanah Pemko. Kenapa tahu? Banyak pelang Pemko sekarang di situ dipasang. Itu jawab saksi yang saya bawa untuk di persidangan, sidang yang dia menggugat saya sebagai wanpertasi. Baik Sobat Ngorbit, ternyata Ibu Rosnani Siregar ini belum mendapatkan putusan terhadap kasus penipuan jual tanah bodong ini. Namun ternyata ditimpa kembali oleh laporan dari inisial pelaku AM atas dasar uang prestasi atau cedera janji, karena dalam kesepakatan awal 1,2 miliar ya Bu, baru dibayarkan sesuai kwitansi 825 juta. Nah ini adalah bukti gugatan pelaku atas nama inisial AM yang menggugat secara serta-merta Ibu Rosnani Siregar atas dasar uang prestasi atau cedera janji. Pemirsa Ngorbit, ini sangat pelik
dialami oleh ibu tua renta berusia 68 tahun mencari keadilan terkait kasusnya yang ingin diselesaikan. Tidak ingin muluk-muluk, hanya ingin ditangkapnya pelaku AM dan reng-rengannya, putuskan mata rantai jual beli tanah bodong, dan juga kembalikan uang ibu sebesar 825 juta. Ibu, kemudian saya ingin bertanya, ibu kan tadi mengenal ini AM ini dan reng-rengannya ini dari kakak kandung, begitu ya. Ibu coba cross check juga nih, tanya kepada beberapa penjual tanah ya Bu, tadi sudah dibilang ya Bu ya. Apa yang ibu waktu itu tanyakan kepada penjual tanah sudah tahu. Ini tidak memenuhi syarat untuk jual beli. Tapi kenapa ibu melanjutkan transaksi itu Bu? Apa? Ibu nggak ngerti. Ibu sadarnya sesudah ibu ke tempat orang meninggal ini, sampai datang ibu lihat yang meninggal ibu. Ibu kan nggak bisa duduk di bawah, duduk di atas. Ibu baca Yasin. Keluar dari rumah yang tempat ibu tahjiah ini, disitulah baru ada kesadaran. Aku kok kayak gini? Situ rasa timbul emosi ibu. Ibu telepon langsung, ibu telepon. Jangan kalian tipu aku, nanti kau laporkan kalian ke polisi ya kalau kalian nipu aku. Itu ibu bilang. Disitulah sadarnya. Di situ baru terus stop, nggak ada lagi pembayar, tidak ada lagi apa. Bu tunggu itikat baik, tidak ada itikat baik. Ibu laporkanlah pada tanggal 6 Agustus 2021. Ya. Namun kasusnya berawal di bulan Januari. Januari 2021. Berarti sudah hampir menuju ke 3 tahun ya, menuju ke 2023 ini. Tapi belum ada putusan sama sekali. Yang ada ibu malah digugat dengan malah ada digugat itikat baik mereka belum ada nampak. Malah digugat. Ibu bisa diceritakan nih kepada masyarakat Indonesia, ke Sobat Ngorbit, sejauh mana jalur hukum yang ibu tempuh? Boleh ibu ceritakan, sudah kemana saja ibu mengadu? Ibu sudah, ini kan ada mana surat mencari keadilan. Ini ada nih, saya bikin surat mencari keadilan. Saya tidak ngerti hukum, saya tidak tahu. Inilah saya bikin, dan ini surat DPO-nya. Ini saya bikin setelah dapat surat DPO-nya. Ini saya bikin, saya tebar di Pengadilan Negeri Medan. Kasus saya di Pengadilan Negeri Medan nomor 578. Inilah kasus saya tebar. Dan ini saya kirim ke Mahkamah Agung dan ada tanda terimanya. Saya kirim juga kepada Bapak Hotman Paris yang selalu membantu rakyat miskin, rakyat bodoh. Jadi saya harap kepada Bapak Hotman Paris, ini udah saya ada juga Pak dikirim ke sana, mungkin Bapak lagi sibuk. Inilah Pak, saya juga memohon kepada Bapak melihat kasus saya agar uang saya dikembalikan. Saya nggak ngerti apa-apa Pak, saya nggak ngerti hukum. Saya yang dijolimi, saya yang ditipu, tetapi sayalah yang digugat. Mungkin karena saya bodoh dan lugu Pak, tolonglah bantu saya Bapak Hotman Paris yang terhormat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Masyarakat Sobat Ngorbit dimanapun berada, mari kita viralkan berita ini agar menjadi pemahaman bagi kita semua. Yang pertama, tentunya yang kedua, agar pemerintah semakin melek terhadap adanya kasus-kasus seperti ini. Karena yang dirugikan adalah masyarakat kembali. Bukan berbentuk uang kecil, tapi besar, hampir 1 miliar. Tapi ternyata Ibu Rosnani Siregar yang berusia 68 tahun ini justru digugat balik oleh DPO. Yang lucunya, DPO ini baru ditetapkan kepada AM, si tersangka alias pelaku, pada tanggal 9 Februari 2023. Selama itu kurun waktu untuk menghakimi masyarakat-masyarakat jahat yang menipu masyarakat-masyarakat awam dan bodoh hukum. Mari kita viralkan sekali lagi kasus Ibu Rosnani Siregar agar menjadi cermin kaca hukum bagi pemerintah ke depannya, agar bisa dengan tegas memproses para mafia-mafia yang bermain di bidang-bidang tertentu termasuk mafia tanah. Akankah ini terungkap? Saya harap masyarakat Indonesia bantu mengungkap ini secara tegas, bantu meng-up ini secara tegas, agar kelak paling atas Bapak Presiden yang terhormat Bapak Presiden Jokowi bisa menotis berita ini,
agar keadilan didapatkan oleh masyarakat luas secara merata. Tentunya Ibu Rosnani Siregar hanya minta satu, proses ini dengan tegak lurus. Kembalikan uang Bu Rosnani Siregar, uang yang susah payah telah dicari bertahun-tahun untuk hidup enak di masa tua. Untuk membeli rumah. Saya detik ini masih mengontrak. Itu untuk mau beli rumah saya. Inilah Aja Masita yang tidak tahu di mana keberadaannya. Dia berpindah-pindah. Kalau di Medan dia di tempat si Elvira, Jalan Kui Perumnas Mandala. Elvira juga sudah ditetapkan komplotan diam. Dia pun sudah ditetapkan sebagai DPO. Kalau di Pekanbaru di tempat anaknya namanya si Fatma. Kalau di Jakarta di tempat anak yang bernama Haikal Baron. Inilah Aja Masita. Setiap dia data terima saya foto. Dan ini salah satu fotonya saat dia menerima uang. Dia mau menaikkan. Ini dia fotonya. Tolonglah bantu saya. Semoga Tuhan melimpahkan kerah pada semua masyarakat yang membantu saya. Terima kasih. Iya, sahabat Ngorbit dimanapun berada, dari kasus Bu Rosnani Siregar kita berkaca bahwa rendahnya pemahaman hukum terkait jual beli bersertifikat dan tersertifikasi. Itu apa? Pemerintah belum sepenuhnya mensosialisasikan terhadap adanya kekuatan hukum untuk jual beli tanah, khususnya jual beli tanah yang ada di Kota Medan. Akankah pemerintah membantu kasus Bu Rosnani Siregar sehingga cepat diusut tuntas? Kita akan saksikan notis ini sampai di mana berita ini sampai. Terima kasih Sobat Ngorbit dimanapun berada telah menyaksikan curhatan dari pencari keadilan. Dan saya harap ini segera diusut tuntas. Bukan hanya untuk Bu Rosnani Siregar, tapi masyarakat kecil yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih Bu Rosnani Siregar atas kehadirannya. Semoga senantiasa Tuhan melimpahkan kesabaran atas kasus ibu ini. Dan semoga yang jahat tetaplah kalah, yang suci tetaplah menang. Saya Rahayu Pratiwi pamit undur diri. Kita berjumpa di Ngobrol Bareng Orbit lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan.